Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 24 Mei 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-8, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes bab atau pasal 19 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja kita semua memperingati Hari Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Kita pantas berterima kasih dan bersyukur karena dalam kesatuannya dengan Kristus, Bunda Maria terus saja mendukung karya keselamatan Kristus di dunia ini dengan doa-doa syafaatnya. Maka marilah saudara saya terkasih, hari ini kita merenungkan kembali semua pengalaman rohani yang dilakukan oleh Bunda Maria sebagai Bunda Kristus yang sungguh menakjubkan. Nah, puncak penyertaan Bunda Maria yakni pada saat ia mendampingi Kristus putranya di Bukit Golgota, di saat hampir semua muridnya meninggalkan dia. Apa yang terjadi dengan dia? Bunda Maria melihat sendiri kesengsaraan putranya yang melampaui segala ungkapan untuk menebus dosa-dosa manusia. Bunda Maria ternyata tegar berdiri di kaki salib Yesus dan turut mempersembahkan dia di hadapan Allah Bapa. Betapa Maria total memasrahkan dirinya kepada Tuhan tanpa syarat, mempersembahkan segala kehendak dan pemahamannya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, Bunda Maria selama ini menjadi ibu Yesus di dunia ini. Tak ada satupun pemberontakan dalam hidupnya, apalagi menolak rencana Tuhan. Di kayu salib, Yesus telah memberikan Bunda Maria menjadi ibu kita semua. Dan memang Bunda Maria patut menjadi ibu rohani bagi kita yang mau menolong dan mendampingi kita dengan doa-doanya kepada putranya, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, suatu ungkapan yang familiar bagi kita tentang ibu, surga di telapak kaki ibu. Ungkapan yang memiliki pesan yang luar biasa, yakni betapa mulianya peran seorang ibu dalam kehidupan setiap manusia. Pastilah setiap orang memiliki ibu yang terlibat dalam sejarah hidup anaknya. Sedari kandungan, ibu telah memainkan peran dalam mengandung dan melahirkan anaknya.
Segala sesuatu yang baik diusahakan oleh ibu. Nah, dalam warta Injil hari ini kita mendengar seorang ibu yang luar biasa berperan dalam kehidupan anaknya. Ibu itu tidak lain adalah Bunda Maria. Saudara-saudari yang terkasih, kalau hari ini kita memperingati Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, hal ini mengingatkan kita akan betapa besarnya peran Bunda Maria dalam sejarah penyelamatan umat manusia. Bunda Maria telah memberi teladan bagi umat beriman. Keikutsertaannya dalam sejarah penyelamatan membuat Maria menanggung segala perkara dan peristiwa yang sungguh menyakitkan hatinya. Puncak dari penderitaannya yaitu ketika ia melihat kematian putranya Yesus Kristus disalib. Saudara saya terkasih, penderitaan hidup dari Maria sebenarnya dapat kita bandingkan dengan kesengsaraan hidup kita masing-masing. Seringkali kita berjumpa dengan masalah-masalah hidup yang sangat berat. Seringkali kita merasa Tuhan diam dalam keheningan dan mengacuhkan penderitaan kita. Kita harus menyadari bahwa sebagai umat beriman Kristiani, kita mesti memikul salib. Seperti Bunda Maria, kita semua memanggul salib bersama Yesus. Seperti Bunda Maria, kita hendaknya selalu tabah dan berjuang dalam perjalanan hidup ini. Saudara saya yang terkasih, walaupun ada begitu banyak batu dan kerikil tajam di sepanjang jalan, akankah berhenti di situ saja? Tidak. Tuhan Yesus memberikan Bunda Maria kepada muridnya dan mereka saling menerima satu dengan yang lain. Tindakan ini mengakhiri kesedihan Bunda Maria. Hal ini berarti di ujung penderitaan setiap orang, Tuhan pasti telah menyediakan hadiah kekal untuk mereka yang bertahan dari segala kesukaran hidup dengan tetap berpegang teguh dalam imannya akan Allah. Seperti Bunda Maria, walaupun sering berjumpa dengan kesedihan dalam hidup, ketaatannya terhadap kehendak Allah tetap tak tergoyangkan. Semoga kita semua dalam kehidupan sehari-hari selalu meneladani Bunda Maria yang menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas Bunda Maria yang Engkau anugerahkan kepada kami menjadi ibu rohani untuk kami semua. Bukalah hati kami ya Tuhan, sehingga kami selalu bersemangat untuk meneladani Bunda Maria, untuk selalu taat kepadamu dan selalu peduli akan kebutuhan sesama kami, serta siap selalu melayani dalam doa dan karya kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.